Saya Rizky Mauludi, analis perencanaan dan kerjasama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang melamar posisi jabatan fungsional perencana ahli pertama, dan saya akan mendemonstrasikan video-video berkaitan dengan perencanaan sebagai berikut. Selamat siang Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pertemuan ini. Saya ingin sedikit memaparkan Bapak terkait hasil identifikasi permasalahan di Provinsi Jawa Barat yang telah kami lakukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan berkaitan dengan isu strategis untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat ke depannya. Setelah membaca beberapa pemberitaan di media dan juga analisis data dari BPS, saya menemukan beberapa permasalahan yang cukup krusial diselesaikan di Jawa Barat. Di antaranya adalah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus tahun 2024 mencapai angka 6,75%. Angka tersebut berdasarkan data BPS dan juga pemberitaan di media, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya secara nasional. Secara angka, sebetulnya angka tingkat pengangguran terbuka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya pada tahun 2023, angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat masih di angka sebesar 7,44% dan menurun menjadi 6,75% pada bulan Agustus tahun 2024. Kemudian, angka tingkat pengangguran terbuka ini merupakan salah satu indikator makro yang menunjukkan salah satunya tingkat kesejahteraan masyarakat selain angka persentase penduduk miskin. Semakin rendah angka tingkat pengangguran terbuka, maka masyarakat yang tidak memiliki penghasilan akan semakin sedikit, yang pada akhirnya akan menurunkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Untuk memperkuat data-data tersebut, saya akan mencoba mencari data dan informasi dan juga melakukan konfirmasi kepada Badan Pusat Statistik ataupun kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk mempertajam data dan informasi berkaitan dengan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada saat ini. Barangkali ada tambahan Bapak untuk saya? Tidak ada Pak, maka dilanjutkan saja untuk dilakukan identifikasi di Dinas Tenaga Kerja itu ya Pak. Siap, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan ini. Saya ingin melakukan konfirmasi beberapa data terkait dengan angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2024. Karena berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat di media, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional. Mungkin itu Bapak untuk pembukaan. Baik Pak, kami akan membantu Bapak dengan memberikan informasi yang kami miliki. Kira-kira informasi apa saja yang bisa kami berikan kepada Bapak berkaitan dengan hal tersebut? Ya, berkaitan dengan angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat, saya yang pertama memerlukan beberapa tren angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak? Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu terkait tren angka tingkat pengangguran terbuka terlebih dahulu. Sebetulnya angka tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 dari angka 9,82% menjadi 6,75% pada tahun 2024. Dari angka tersebut, lapangan usaha apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat? Jadi dibandingkan dengan data pada tahun 2023, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Yang mengalami peningkatan terbesar adalah lapangan usaha jasa lainnya, itu dari 0,5 juta orang. Kemudian disusul industri pengolahan 0,14 juta orang. Kemudian perdagangan besar dari eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 0,12 juta orang. Dan selanjutnya kami akan berikan datanya kepada Bapak mungkin ya. Selanjutnya Bapak, kabupaten kota mana yang memiliki kontribusi paling tinggi dan paling rendah terhadap capaian angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat? Jadi angka TPT tertinggi Jawa Barat secara persentase berasal dari Kota Cimahi dengan 8,97%. Selanjutnya ada Kabupaten Bekasi sebesar 8,82%. Kemudian yang terendah berasal dari Kabupaten Pangandaran ya, sebesar 1,28%. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya serta atas informasi yang tadi diberikan kepada kami. Data dan informasi tersebut tentunya
akan sangat membantu kami dalam proses penyusunan rumusan isu strategis pembangunan di Jawa Barat beserta arah kebijakan pembangunan ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Ibu. Mohon izin saya akan menjelaskan berkaitan dengan timeline penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat dimulai pada tanggal 4 Desember 2024 melalui kick-off meeting, kemudian dilanjutkan oleh penyusunan rancangan awal RKPD, di mana perangkat daerah pun pada saat yang bersamaan itu mulai melakukan penginputan atau penyusunan rancangan awal renja perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian pada bulan Januari itu insya Allah akan dilaksanakan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026 dan dilanjutkan mulai tanggal 29 Januari 2025 itu dilaksanakan forum perangkat daerah yang dilaksanakan hingga bulan Februari 2025. Dan di saat yang bersamaan di bulan Februari dilakukan proses penyusunan rancangan RKPD tahun 2026 yang merupakan penyempurnaan hasil forum konsultasi publik. Dan selanjutnya di bulan Maret itu dilaksanakan Rakortek Bank Provinsi, dan di bulan April itu dilaksanakan Musrembang Kabupaten Kota. Dan selanjutnya di bulan Maret tahun 2025 itu dilaksanakan Musrembang Provinsi, dan setelah dilaksanakannya Musrembang Provinsi maka proses penyusunan RKPD dilanjutkan pada tahapan rencana akhir. Dan begitu juga proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah itu bergeser menjadi proses penyusunan rencana akhir rencana kerja perangkat daerah atau renja perangkat daerah. Dan selanjutnya di bulan Juni RKPD telah sampai pada proses penyampaian rancangan akhir RKPD tahun 2026 untuk difasilitasi oleh Kemendagri, dan maksimal di tanggal 30 Juni 2025 RKPD tahun 2026 ditetapkan. Dan selanjutnya di bulan Juli tahun 2025 dilakukan proses verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah, dan setelah dilakukan proses rancangan akhir perangkat daerah tersebut untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, selanjutnya dilakukan proses penetapan renja perangkat daerah yang waktunya itu paling lambat 1 bulan sejak ditetapkannya RKPD Provinsi Jawa Barat. Demikian proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan juga renja perangkat daerah tahun 2026. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin saya akan sedikit menyampaikan materi berkaitan dengan penyuluhan anti korupsi di lingkungan Bapeda Provinsi Jawa Barat. Untuk materi yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di sini ada 4 bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, kemudian yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, gratifikasi. Oke, selanjutnya potensi korupsi yang mungkin terjadi di dalam kegiatan Bapeda. Yang pertama itu berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan. Itu sangat mungkin terjadi adanya manipulasi data atau intervensi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyusunan anggaran, baik itu di dalam RKPD ataupun renja. Itu contohnya adalah adanya markup atau proyek fiktif. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan konsultasi atau penyusunan kajian. Di sini ada contohnya itu misalkan berkaitan dengan pemilihan mitra yang tidak dilaksanakan secara transparan. Kemudian yang keempat dilakukan dalam koordinasi lintas sektor, misalkan adanya kong kali kong antar instansi atau antar perangkat daerah. Misalkan ada perangkat daerah yang menginginkan adanya proyek-proyek tertentu dan dititipkan ke Bapeda. Kemudian yang kelima, potensi lainnya adalah berkaitan dengan adanya kegiatan evaluasi dan monitoring proyek. Di antaranya adalah laporan yang manipulatif untuk menutupi kegagalan atau penyimpangan. Kemudian, bagaimanakah strategi untuk mencegah korupsi yang terjadi tersebut? Di sini ada 3 garis besar ya. Di antaranya adalah penguatan sistem dan proses, kemudian adanya penguatan integritas ASN, dan yang ketiga melalui pengawasan dan evaluasi. Berkaitan dengan penguatan sistem dan proses, itu diantaranya adalah kita akan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi atau TAP. Kemudian adanya digitalisasi proses perencanaan baik itu SPD, e-planning atau e-budgeting, dan yang ketiga adanya SOP yang jelas dalam setiap tahapan penyusunan dokumen. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan penguatan integritas ASN, diantaranya adalah para pegawai harus menandatangani fakta integritas. Kemudian yang kedua, pembentukan agen perubahan dan tim pengendali gratifikasi, dan yang terakhir adalah pelatihan etika dan budaya kerja anti korupsi. Kemudian di strategi yang terakhir berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi, yang pertama adalah pelibatan inspektorat dalam proses review dokumen. Kemudian yang kedua, audit internal dan eksternal, dan yang terakhir adalah adanya whistleblowing system yang aman dan efektif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi pencegahan anti korupsi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.